Assalamualaikum. Wah, sudah duduk rapi semua ini, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ada yang belum sarapan? Waduh, oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dahulu ya. Silakan dipimpin. Yang biasa mimpin siapa? Monggo silakan. Oke. Sebelumnya berangkat semua enggak ini kira-kira? Enggak? Ada satu yang enggak berangkat. Saya absen dulu ya, barangkali nanti ada yang ketinggalan di warung. Muhammad Agus, Nindi, Nining, Nur Laila, Okta Mutafiah, Oktaviona, Putri Sasmita, Revi, Reni, Rifki Hasbi Maulana, Rizkina Alivia, Sabrina, Salsabila Ainun Nisa, Saadah Imam, Siva Eka Firyanti, sakit, Siti Asihatun Hasanah, Siti Aisyah, Siti Dewi Fatimah, Siti Hikmatus Syam, Siti Kurota Ayun, Siti Ma'rifah, Siti Nur Iklima, Suci Nuraini, Susi Suselowati, Syafa Al-Zahro, Tri Mai Farah, Trivi Sofiah, Ulin Nikmatul Hamzah, Wafi, Wanda, Windy, Zidna. Oke, yang enggak hadir satu ya. Alhamdulillah semuanya sudah di kelas. Sebelumnya pelajaran apa tadi? Literasi ya. Nah, pagi literasi. Pak Haji kepingin sharing kepada kalian, kepada anak-anak kelas 11 TB2 terkait dengan tumbuhkan resiliensi. Sudah ada pernah dengar tumbuhkan resiliensi itu apa? Belum pernah dengar? Oke. Tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Kemarin Pak Haji ada pelatihan di Solo, dikasih 7 jurus di Padepokan yang Pak Haji anut. Jadi ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, terus bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Nah, kali ini Pak Haji akan memberikan berbagi kepada kalian jurus yang ketiga terkait dengan tumbuhkan resiliensi. Coba kalau ada yang sedikit-sedikit tahu, boleh sharing dulu sebelum Pak Haji lanjut. Belum ada? Oh ya. Kok kayaknya ini agak ngantuk ini, kita ice breaking sebentar ya. Nanti ice breakingnya nanti yang simpel-simpel aja. Ketika ada yang berani tanya atau ngomong, kita kasih ice breaking yang seperti biasa. Yang dikasih apa?
dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wah, baik, terima kasih. Semangat ya, nggak ada yang ngantuk kan? Oke, santai saja, kita sharing-sharing bersama. Terus, apa itu resiliensi? Coba yang paling depan dibaca. Mbaknya, silahkan. Resiliensi itu apa sih? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk kembali ke kesulitan. Dilakukan sebagai daya kemampuan menghadapi tekanan, kegagalan, atau perubahan dengan sikap positif. Oke, terima kasih. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan. Mungkin bisa hampir sama dengan move on ya. Move on. Dikenal juga sebagai daya lenting. Daya lenting itu apa? Pantulan. Pantulan. Kalau habis jatuh, terus kalian terpental, ya kan, harus bangkit kembali. Nah, ibaratnya seperti itu. Namanya daya lenting. Kemampuan menghadapi tekanan, kegagalan, atau perubahan dengan sikap yang positif. Catatannya adalah positif. Setiap orang pasti pernah mengalami down. Entah dari kecil sampai seusia saya pun masih kadang sering mengalami kayak merasa apa ya, merasa rendah. Nah, yang ingin Pak Haji sharingkan kepada kalian adalah pentingnya daya lenting atau kita bangkit dari kegagalan atau pas kita ngedon. Apalagi kalian anak-anak Gen Z ya, lahiran 2000 berapa? 9. Banyak scroll HP, ya kan? Terus membandingkan kisah hidup kita dengan orang yang di sosmed yang belum tentu itu nyata. Naik mobil dan lain sebagainya, mungkin saja itu bisa saja hanya konten. Terus dibandingkan wah hanya mau anak wong orang duit dan lain sebagainya, akhirnya kita mentalnya tiduran saja bisa merasa. Coba kalian saat scroll HP hari Minggu dari pagi sampai siang, pasti rasanya capek. Pernah enggak? Mungkin ketika orang tua enggak di rumah, kalian sendiri enggak ngapa-ngapain, enggak ada yang bangunin, mainan HP terus akhirnya sampai siang. Tapi kok bangun-bangun capek, karena apa ya? Otak kita membandingkan yang di luar-luar sana mungkin bisa saja dibandingkan dengan diri kita. Nah, ini pentingnya daya lenting, kemampuan menghadapi tekanan atau kegagalan atau perubahan dengan sikap yang positif. Orang itu kalau misal setelah kena musibah, ada yang bisa ambil hikmah, ada yang tidak, ya kan? Nah, banyak sekali ini, banyak contoh lah. Pak Haji pun sama. Ketika dapat musibah kadang kok gersulo, tapi ternyata di balik itu ada kebaikan, nah, yang sudah Allah atur. Nah, makanya ini sikap yang positif. Kemudian daya lenting, mengapa penting? Mbak Susi, silahkan dibaca. Kelihatan kan Mbak Susi? Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan, gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun, anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi lebih kuat. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Oke, terima kasih. Ini daya lenting mengapa penting? Karena pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak di usia kalian akan menghadapi berbagai tantangan, gagal. Mungkin yang biasanya rankingnya 1, kok semester ini jadi 3. Terus, kok bisa seperti ini dan lain sebagainya. Kok bisa seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian nggak punya daya lenting, ya udah biarkan sajalah, ranking nggak penting. Tapi kalau kamu punya daya lenting yang positif, saya harus belajar lebih giat lagi dalam hati ya, biar saya bisa ranking 1 kembali. Kalau kalian punya
daya lenting. Makanya daya lenting itu tidak langsung ada, tapi perlu berproses. Kemudian pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Ini menurut Crowell S. Dweck memperkenalkan konsep grow mindset. Pernah dengar pasti ya, grow mindset. Grow mindset, pola pikir yang bertumbuh. Pernah dengar belum? Belum? Oke. Dibaca lagi, siapa yang mau baca? Yang dekat, siapa yang berani? Nggak ada yang mau baca? Oke. Sing kayaknya ngantuk ini, Mbak Kurota Ayun. Kelihatan enggak? Kelihatan nggak Mbak Kurota Ayun? Kelihatan ya? Oke, yang keras. Carol S. Dweck memperkenalkan keyakinan bahwa kemauan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Oke, cukup. Carol S. Dweck memperkenalkan konsep grow mindset, yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Nah ini dulu Pak Haji waktu kuliah belum tahu teori ini. Tapi setelah Pak Haji baca sekarang, loh berarti saya pernah menerapkan teori ini ternyata. Apa itu? Saya sharing sebentar ya. Dulu waktu kuliah, Pak Haji bukan termasuk orang yang pinter. Bukan termasuk orang yang pandai. Tapi Pak Haji punya keyakinan, kemauan, bahwa semua ini proses. Siapa yang mau berusaha pasti bisa. Pada akhir-akhir skripsi, teman-teman Pak Haji yang biasanya IP-nya tinggi-tinggi, itu lulusnya kalah dengan saya. Saya lulus nomor 2 satu kelas. Padahal Pak Haji IPK-nya sebentar-sebentar. Karena apa? Pak Haji punya rasa atau strategi yang tepat. Dikembangkan. Ini saya nggak pinter, tapi kalau saya mau berusaha, saya mau ikhtiar, saya yakin pasti bisa. Niat saya nggak nyalip teman-teman saya yang pinter, enggak. Tapi ternyata kok saya lulusnya nomor 2 tercepat dibanding teman-teman yang pinter-pinter. Karena apa? Pak Haji mau berusaha. Oh, ini saatnya bimbingan, saya harus bimbingan. Saatnya mengerjakan, saya harus revisi. Karena Pak Haji punya daya lenting. Ini corek, wah kerjakan, revisi. Kalau teman-teman yang lain, healing dulu sebentar, pantai-pantai sebentar lah. 1 hari, tapi Pak Haji enggak, besok aja. Kalau sudah goal, baru ke pantai. Tapi ketika ada revisi, istirahat sebentar, makan, mungkin jajan yang kita sukai, udah enak, kita kerjakan. Jangan nunda-nunda. Pak Haji ternyata punya daya lenting dan akhirnya bisa mengalahkan, ya bukan mengalahkan sih, bisa lulus tercepat nomor 2 satu kelas. Padahal Pak Haji termasuk IPK yang ya menengah ke bawah saya sebenarnya, jujur saja ya. Tapi ternyata kalau kita punya kemauan, kita mau berusaha, kita bisa. Itu saya kepengen teman-teman sekarang punya daya lenting atau grow mindset, pola pikir yang bertumbuh mulai dari sekarang. Karena permasalahan itu setiap kali pasti ada. Entah itu dengan teman, ya kan? Mungkin ada teman yang bercandanya kebablasan, akhirnya yuk bikin asarasen, apalagi mengalahkan kalian dalam apa ya namanya ya, dalam akademik dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kemudian ini contoh kata-kata, ubah paradigma untuk membantu murid mengubah pola pikir dari fixed mindset menjadi grow mindset. Fixed mindset itu menyerah lah, intinya menyerah.
Grow mindset itu pola pikir yang bertumbuh. Bisa mulai dari mengubah kata-kata. Karena kata-kata menggambarkan pikiran bawah sadar kita. Bisa dibacakan ini apa? Bareng-bareng. Kalau fixed mindsetnya apa? Nah, fixed mindsetnya, saya bisa sukses kalau saya punya bakat. Kalau saya nggak punya bakat ya nggak bisa sukses. Atau salantrai sebisanya saja, begitu. Tapi kalau grow mindsetnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah ini, beda nggak kira-kira? Bisa membedakan nggak? Ini alam bawah sadar dalam diri kalian yang harus ditanamkan mulai dari sekarang. Kesuksesan, ini bab kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Saya, ini kan berarti intinya pasrah ya. Pasrah. Saya bisa sukses dengan berusaha. Wah, saya harus berusaha ini. Terus pergi caranya pokoknya kudu iso dan lain sebagainya. Ini hasilnya akan beda walaupun satu orang dengan kemampuan yang sama. Nah, ini harus ditanamkan dalam diri kalian masing-masing ini. Saya nggak bisa maksa dan lain sebagainya, tapi ini Pak Haji mohon kata-kata stimulus-stimulus dalam diri kalian itu mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kata-kata di sosmed itu kan warna-warna ya. Yang penting asik, banyak komentar itu ya. Tapi belum semuanya tentu bagus itu. Kalau contohnya lagu, ada juga yang jangan ya, nanti enggak, saya kesalahan. Jangan. Ininya banyak sekali kata-kata di sosmed itu yang viral tapi belum tentu bagus. Intinya begitu. Ini bab kegagalan, coba. Kalau kegagalan, saya ini fixed mindsetnya. Grow mindsetnya? Hasilnya beda nggak kira-kira? Beda ya. Ini padahal sama-sama gagal. Wis lah, gitu. Wis lah, nggak diulangi. Tapi saya akan coba lagi. Walaupun mungkin belum tentu langsung berhasil, tapi kalau punya ini grow mindset terus, ya pasti akan, saya yakin pasti akan mendekati bisa, bahkan jago. Kemudian kesulitan, saya tidak bisa, kok angel sih, saya tidak bisa, saya belum bisa. Nah, belum bisa sama tidak bisa kan beda ya. Saya belum bisa berarti, saya harus berusaha lagi. Masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya, ngopo kok nang uripe nyong, misal ya. Kemudian solusinya apa? Solusi apa yang bisa saya upayakan ini? Kalau kena masalah, meratapi, bikin status dan lain sebagainya. Terus yang satu, cari solusi apa yang bisa saya upayakan. Wah, ini misal doke pecah sak plastik. Sak plastik. Ya, karena malu banyak orang, ditinggal pergi. Sampai rumah dimarahin ibunya. Lah mana telurnya? Beda lagi dengan orang yang waduh, punya solusi apa yang bisa saya upayakan ini. Banyak orang ngopo sini-sinan. Wah, doke gek nang jero plastik, nanti tak cangkangnya tak pecahi atau tak pilihi, masih bisa ini. Ya, beda kan? Pulang nggak bawa apa-apa sama pulang tetap bawa telur walaupun cangkangnya sudah pecah duluan, ya kan? Tetap bisa dimanfaatkan. Jadi kena masalah, jangan fokus ke masalahnya, mengapa masalah terjadi kepada saya, tapi cari solusinya bagaimana. Kritik, saya sakit hati, terima kasih dan akan memperbaikinya. Nah ini, kalau kalian dapat kritik, ada misal, wah Pak Haji kalau ngomong kok bahasa Indonesianya medok banget misal ya. Terima kasih, akan saya evaluasi. Besok saya akan belajar mungkin di depan kaca A, I, U, E, O dari awal mungkin. Kalau saya punya grow mindset, tapi kalau misal dikritik Pak Haji kok bahasa Indonesianya jelek banget, saya sakit hati. Ya, iya luwe kak, nyong sakar nyong dan lain sebagainya itu. Nah, ini fixed mindset dan grow mindset itu sangat berbeda sekali. Bisa ya membedakan ya. Ini mungkin pelajaran yang sudah biasa
Bahkan kalian nggak sadar, ternyata pikiran saya itu sering berpikiran fixed mindset. Nah, pinginnya Pak Haji itu pelan-pelan nanti membangun grow mindset dalam setiap kehidupan. Pentingnya resiliensi bagi siswa SMK. Ini SMK ya, jurusan apa? Tata Busana. Dunia kerja dan praktik menuntut ketangguhan mental. Ketangguhan mental. Belum PKL ya? Oke, nanti kamu akan merasakan capeknya PKL ketika ada kegagalan, ketika ditekan membuat baju atau pola yang deadline dan lain sebagainya, kamu akan pikirannya akan ditekan sana sini. Kalau kamu masih punya pikiran fixed mindset, ya udah berat itu. Tapi kalau kamu punya pola pikir yang bertumbuh atau grow mindset, atau punya daya lenting bangkit dari kegagalan, itu akan beda hasilnya. Dunia kerja dan praktik menuntut ketangguhan mental. Siswa SMK sering dihadapkan pada tantangan tugas praktik, magang, dan adaptasi di dunia industri. Dengan resiliensi atau daya lenting, siswa dapat tetap fokus, tidak mudah menyerah, dan terus berkembang. Bisa dipahami nggak? Kalau siswa punya daya lenting atau resiliensi, atau punya pemikiran yang grow mindset. Tapi kalau yang fixed mindset, ya udah, nanti dibenturkan dengan pekerjaan, kalian akan mengeluh. Apalagi yang di rumah mungkin disuruh asah-asah sama ibunya aja, kudu ngakone ping rolas selusin. Ada nggak? Waduh, yang ada berarti ngakoni. Bu Anding. Ini kemarin Pak Haji riset, baca-baca itu ada perusahaan yang tidak mau menerima Gen Z. Ini nyata ini. Kenapa sih kira-kira? Walaupun nggak semuanya, saya nggak menyalahkan kalian, tapi ini ada contohnya. Ada perusahaan yang nggak mau menerima Gen Z. Kira-kira kenapa? Kebanyakan main HP. Terus apa lagi? Kebanyakan ngaca. Oke. Apalagi? Kebanyakan ngeluh, bagus sekali. Kebanyakan itu sebenarnya. Jadi banyak Gen Z, kalau kata di internet ya, banyak Gen Z yang bekerjanya itu banyak nuntut tapi kerjanya kurang maksimal. Ya, saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya, tapi memang zaman sekarang itu HP itu kan bisa manfaatnya banyak, bisa mandorotnya banyak, ya nggak? Ternyata kok, saya mainan HP nggak kerasa sudah 2 jam. Waktu 2 jam harusnya kalau misal saya bisa membuat ini dan lain sebagainya, ternyata bisa selesai. Punya PR akhirnya nggak dikerjakan gara-gara main HP lah, itu nggak kerasa. Makanya saya kepingin kalian jadi Gen Z yang berkualitas. Kemudian ciri-ciri siswa yang resilient. Mampu berpikir positif dalam situasi yang sulit, tidak mudah putus asa. Ada yang merasa sering putus asa? Wah, berarti bagus sekali ya. Nggak ada yang pernah merasa putus asa. Wah, keren sekali. Semoga beneran. Semoga beneran. Dapat belajar dari kesalahan. Saya minta contoh satu, bisa belajar dari kesalahan itu apa? Buatkan contoh satu, siapa yang berani ngomong. Kesalahan apa saja terserah. Dapat belajar dari kesalahan. Berikan satu contoh. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ini dapat belajar dari kesalahan. Siapa yang berani memberikan contoh? Kesalahan itu kan banyak. Belum ada? Oke. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Apalagi di era digital ini. Sering gonta-ganti peraturan, gonta-ganti kebiasaan dan lain sebagainya, kayak peraturan sekarang kan
ada 7 kebiasaan anak hebat, Indonesia hebat, ya kan? Apa saja, ada yang tahu? Bangun pagi, makan bergizi, olahraga, beribadah, apalagi? Dan lain sebagainya. Nah itu baru saja, nanti ganti menteri, ganti kebijakan lagi dan lain sebagainya. Itu sering sekali perubahan-perubahan seperti ini. Jadi kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Punya tujuan dan semangat untuk maju. Faktor yang mempengaruhi resiliensi. Faktor internal, kepercayaan diri, motivasi, kemampuan mengatur emosi. Faktor eksternal, dukungan keluarga, teman, dan guru. Kemudian lingkungan positif, suasana sekolah yang mendukung dan aman. Ini faktor internalnya dulu diperbaiki, kepercayaan diri kalian, motivasi untuk sukses kalian, kemampuan mengatur emosi. Emosi itu ada berapa? Belum tahu ya? Emosi itu ada 4. Kalau kalian marah, emosi. Kalau kalian senyum termasuk emosi enggak? Iya, emosi, sedih, emosi, dan lain sebagainya. Besok ya tentang emosinya. Cara menumbuhkan resiliensi. Latih berpikir positif dan bersyukur setiap hari. Pelan-pelan, berlatih mensyukuri. Alhamdulillah saya bisa sampai sekolah. Alhamdulillah saya bisa sarapan pagi. Lah gitu, pelan-pelan. Karena banyak teman yang di rumah nun saya enggak. Mungkin kalau ada yang pas saya mohon maaf. Di rumah dengan baik sudah kengalas, ya kan? Kalian belum masak, belum sarapan, sarapannya siang. Atau mungkin ada juga yang di rumah sendirian karena orang tua merantau dan lain sebagainya. Buat tujuan realistis dan langkah kecil untuk mencapainya. Kembangkan kemampuan problem solving. Kemudian jaga hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman kalian itu. Enggak usah sok-sokan lah, biasa aja. Enggak usah perlombaan cantik-cantikan naik cewek-cewek ya banyaknya ya. Naik cowok jangan, enggak boleh ikut lomba cantik-cantikan. Kemudian belajar menerima kegagalan sebagai proses belajar. Oke. Ini Pak Haji kita permainan dulu ya. Kita permainan dulu, tapi saya nanti kepengen kalian ada yang menyimpulkan, entah 1 atau 2 kelompok. Diskusi di kelas, bangun menara setinggi mungkin. Contohnya seperti ini contohnya cuman segitu. Tapi nanti coba kalian seberapa. Itu yang 2 ikut sini sama sana ya. 2-2 ya. Nanti karena kartunya 4, jadi saya bagi kelompok jadi 4. Yang 2 ikut sini, yang 2 ikut sini. Oke? Oke. Silakan belajar membangun menara. Seperti itu setinggi-tingginya. Oke. Boleh. Silakan dibuka. Ada yang kalau kira-kira ternyata kok tinggi susah ya nggak usah tinggi-tinggi banget, sebisanya coba. Lima menit lagi ya. Dan juga menggembirakan tempat bertumbuh harapan bersama ayo
bait 5. Belum lihat ya. Menyerah. Ingat, materi kita daya lenting. Ini bubrah. Gimana Mbak Susi menyerah? Sabar, tarik nafas. Ini ngapain ini? Nggak bisa menyerah. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dan tulus, gunakan jurus dari potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dan tulus, gunakan jujur Bisa nggak? dari potensi, Bisa ya? kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Oke, udah cukup ya? Oke, udah cukup. Belum? Oh ya, nanti kita lanjut lagi. Biarkan dulu, biarkan
seperti itu saja. Silakan semuanya duduk dulu sebentar. Kita fokus kembali ke laptop sebentar. Dah bisa tenang? Ditatanya nanti nggak apa-apa. Dah bisa tenang? Oke. Masih berusaha saja. Udah cukup. Oke. Bangun menara setinggi mungkin. Susah nggak? Pernah gagal saat membangun? Apa yang kamu rasakan? Marah, kesel, capek, dan lain sebagainya. Oke. Frustasi. Oke. Saya kepengen satu orang yang menceritakan apa yang Anda rasakan ketika menara jatuh atau gagal. Siapa yang berani angkat tangan? Mbak Susi, coba. Yang saya rasakan ketika menara itu jatuh atau gagal kayak marah, kesel, kenapa sih nggak jadi-jadi? Oke, marah, kesel, kenapa sih kok nggak jadi-jadi ya? Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Satu lagi, kira-kira kenapa bisa setinggi ini sekarang? Yang tadi, nah ini mbaknya, kok bisa setinggi ini? Kira-kira resepnya apa? Sabar. Terus? Konsentrasi. Tidak menyerah. Dan lain sebagainya. Dikasih apa lagi? Wow, keren. Wow. Oke, terima kasih. Sebenarnya permainan itu ibaratnya seperti perjalanan hidup kita masing-masing. Sebentar ya, sebentar. Kita ulangi. Sebenarnya kartu itu ibarat perjalanan hidup kita masing-masing. Bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan. Pentingnya daya lenting, pentingnya konsistensi, pentingnya percaya diri, pentingnya tidak menyerah dan lain sebagainya. Ketika kita menyerah ya udah rata semua mejanya. Tapi ketika kita mau mencoba lagi, setidaknya adalah setingkat, ya kan? Mungkin masalah durasi saya yakin kalian pasti bisa. Nanti kalau saya kasih durasi panjang saya yakin pasti bisa tinggi. Tapi Pak Haji cuma mau mengibaratkan saja. Kartu itu saya ibaratkan di kehidupan kita. Pentingnya daya lenting, pentingnya apa ya? Move on. Masih penasaran aja ini, Mbak. Wah, sepertinya ini daya lentingnya keren ini. Oke. Kira-kira pelajaran Pak Haji bisa dipahami tidak? Bisa. Ada yang berani menyimpulkan pentingnya daya lenting dalam hidup? Salah nggak apa-apa, silahkan yang berani ngomong saja. Kira-kira kalau hidup kita itu bagaimana? Biar bisa jadi orang sukses itu bagaimana? Karena sepengalaman Pak Haji, nggak ada orang yang hidup ujuk-ujuk sukses jadi miliarder kecuali warisan orang tua. Warisan orang tua pun mau sebanyak apa, kalau kita tidak bisa mengatur, kita tidak punya daya lenting, kita tidak punya konsistensi, tidak punya ketangguhan dalam hidup, itu akan percuma, pasti akan habis. Contohnya sudah banyak sekali, ya kan? Yang mungkin kalian punya tetangga orang kaya, tapi kok anaknya dugal misal ya, suka main misal judi, zaman sekarang kan slot dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Yang cowok-cowok terutama, yang cowok main slot gak ini? Ya, semoga tidak ya. Yang cewek malah iya. Oh iya, semoga tidak. Makanya pentingnya daya lenting, pentingnya resiliensi. Bagaimana kita bisa bangkit dari permasalahan, setiap permasalahan ya. Masalah itu banyak sekali.
bisa masalah kecil, masalah besar, masalah kecil yang dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Setiap orang pasti punya masalah. Pak Haji datang ke sini belum, misal di rumah kok biasanya anaknya nggak nangis, di Pak Pungi kok ini nangis, ini jadi permasalahan. Tapi daya lenting Pak Haji ya, bagaimana anak saya tetap mandi, nangisnya nggak lama-lama, sampai sekolah nggak telat dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus ini sebenarnya ada diskusi kelas yang kedua tentang masalah pribadi, tapi karena waktunya udah mepet, nggak usah ya, kita lewati saja. Pesan motivasi. Siapa yang berani baca? Nah, kelihatan dari situ ya. Oke, silahkan dibaca yang keras. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wah. Oke, terima kasih. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Artinya tidak mudah menyerah. Bagaimana kita move on dengan positif, kita meresiliensi diri kita, kita punya grow mindset dalam diri kita. Mungkin tadi sebelum pelajaran ini kalian belum terlalu paham ya tentang grow mindset dan lain sebagainya. Kalau sekarang ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah enggak perlu ada pertanyaan lagi? Oke. Kesimpulan. Resiliensi membantu siswa menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan. Dengan daya lenting, siswa menjadi pribadi yang tangguh, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. Masih belum menyerah ini kayaknya ini. Keren sekali. Oke. Tetap semangat, jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat lagi. Kira-kira masih pada penasaran ini? Iya. Oke, berarti daya lentingnya mulai tumbuh ini. Mulai tumbuh. Kalau mungkin ada yang ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Tapi ada juga yang saya harus bisa, saya harus bisa. Ini sama saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kalian mengejar karir kalian, dalam mengejar akademik kalian, dalam mengejar mimpi-mimpi kalian. Jadi Pak Haji pesan untuk kelas ini mulai tingkatkan daya lenting atau resiliensi kalian, berpikir yang positif atau grow mindset, pola pikir yang bertumbuh, jangan gampang menyerah. Kena masalah, jangan menyerah. Gitu. Jadi insya Allah saya yakin kalau kalian punya grow mindset, pola pikir yang bertumbuh, nanti akan sukses semuanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah kata Pak Haji tadi. Mungkin ada yang kesindir dan lain sebagainya. Pak Haji minta maaf, tapi Pak Haji benar-benar ingin berbagi ilmu terkait dengan resiliensi. Semoga kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.